Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Kami memujinya dan kami minta tolong kepadanya dan kami minta ampun kepadanya. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Kami berlindung kepada Allah dari keburukan jiwa-jiwa kami dan dari keburukan amal-amal kami. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Barang siapa yang Allah beri petunjuk, maka tidak ada yang bisa menyesatkannya. Barang siapa yang Allah sesatkan, maka tidak ada yang bisa memberi petunjuk kepadanya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah dengan benar melainkan Allah. Dialah yang Maha Esa, tidak ada sekutu baginya. Dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba dan juga utusannya. Hadirin hadirat, ikhwan dan akhwat, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita bisa bertemu kembali, kita bisa berjumpa kembali dalam rangka untuk mencari ilmu, dalam rangka untuk talabul ilmi. Kemudian salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi yang tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan orang-orang yang ittiba kepada beliau. Insyaallah kita akan kembali membahas kajian kitab Adab dan Akhlak Islami. Ahlus Sunnah wal Jamaah atau Salafus Shalih, generasi terbaik umat Islam, bukan hanya mengajarkan prinsip dalam berakidah saja, namun Ahlussunnah wal Jamaah juga mengajarkan bagaimana berakhlak yang mulia. Akhlak secara bahasa itu sudah kita bahas adalah merupakan perangai dan tabiat. Nah, atau tata cara bergaulan seorang hamba terhadap Allah Subhanahu wa taala dan para manusia lainnya. Itu namanya apa? Akhlak atau adab. Yaitu tata cara pergaulan seseorang hamba terhadap Allah dan kepada sesama manusia lainnya. Nah, dan kita harus belajar namanya adab, akhlak itu belajar, agar kita beradab, berakhlak sesuai dengan adab-adab Islam, sesuai dengan akhlak atau adabnya Rasulullah SAW. Dikarenakan Nabi diutus juga apa? Juga untuk menyempurnakan akhlak, sebagaimana disebutkan sebagai sahih Riwayat Bukhari, Nabi bersabda, "Innama bu'itsu liutammim makarim akhlak." Inna bu'itsu, sesungguhnya aku diutus liutammima makarimal akhlak, yaitu untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Riwayatin salihul akhlak, aku diutus untuk menyempurnakan ya kebagusan akhlak. Nah, berarti di sini jamaah semuanya kita wajib mencontoh akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita wajib belajar akhlak dan adab sebagaimana adabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena manusia yang lahir ke dunia ini tidak mungkin dia langsung memiliki adab atau akhlak sesuai Islam, enggak mungkin. Apakah mungkin orang lahir langsung memiliki adab-adab Islam yang baik? Mungkin enggak? Tidak mungkin. Karena ilmu itu harus dikaji. Ilmu adab, akhlak juga dipelajari. Dan tidak ada istilah ilmu laduni. Itu apa? Gak belajar langsung berilmu. Tidak ada seperti itu.
Nah, maka kita sebagai muslim itu harus semangat ketika mengkaji adab atau akhlak. Ya, sebagaimana banyak keutamaan, di antaranya adalah Rasul bersabda, "Inna min khiyarikum ahasinukum akhlaqa." Sesungguhnya sebaik-baik kalian adalah orang yang paling bagus akhlaknya. Nabi katakan sebaik-baik kalian itu manusia, dialah orang yang paling baik akhlaknya. Nah, ya, dan juga Nabi bersabda dari selain Al-Bukhari, "Inna min ahabbikum ilayya ahsanu akhlaqa." Sesungguhnya orang yang paling aku cintai di antara kalian adalah orang yang paling baik akhlaknya. Ternyata orang yang paling baik akhlaknya itu akan dicintai oleh Rasulullah SAW. Nah, maka jamaah semesta tinggi apapun ilmu seseorang, kalau nggak punya adab atau akhlak, itu kurang sempurna. Itu kurang sempurna. Nah, kurang sempurna apanya? Nah, ya, kurang sempurna imannya. Maka untuk menyempurnakan iman harus beradab, berakhlak sesuai dengan adab Islam. Sebagaimana yang disabdakan, "A'mal mu'mininan imanan ahsanuhum khuluqa." Yang paling sempurna keimanan seorang adalah yang paling bagus akhlaknya, yang paling baik akhlaknya. Kalau kita ingin sempurna iman kita, maka perbaikilah akhlak kita. Perbaikilah apa? Adab-adab kita. Dengan cara apa? Belajar. Dengan cara belajar. Nah, antum lahir ke dunia langsung paham nggak adab-adab makan? Ngerti nggak? Nggak ngerti. Nah, maka di sini perlu belajar. Dan akhlak yang mulia merupakan bagian yang penting dalam agama kita, agama Islam. Sebagaimana yang Rasul sabdakan dari Sahih Ibnu Majah, "Inna likulli dinan khuluqa." Sesungguhnya bagi setiap agama itu memiliki akhlak. Wa inna khuluqal islami al-haya. Sesungguhnya ya akhlak Islam itu adalah apa? Al-haya, yaitu malu. Di sini contoh, malu itu merupakan sifat, merupakan apa? Bagian daripada adab atau akhlak. Nah, kita akan bahas sekarang ini, lanjut kepada bab kita. Nah, adab-adab bertamu. Adab-adab bertamu. Nah, poin ke-12. Benar, ke-12. Nah, kita langsung kembali ke sedikit ya. Ke berapa? 12. Enggak ada 13-nya ya. Lompat berarti. Saya enggak nyari yang mana 13. Nah, adab yang ke-12 dari adab-adab bertamu. Hendaklah mendahulukan yang paling tua dalam menyajikan makanan. Ya, mendahulukan yang paling tua. Kemudian yang lalu yang lebih tua daripada setelahnya. Nah, jadi yang tua dulu didahulukan, setelah itu baru di bawahnya lagi. Tua juga tapi di bawah orang tua itu. Kemudian juga mendahulukan yang paling kanan. Kanan dahulu, sebelah kanan dulu dahulukan, disajikan makanan atau menyambut misalnya. Kemudian setelahnya. Nah, sebagaimana Rasulullah SAW ketika memberikan minum kepada suatu kaum, beliau bersabda, "Ibda'u bil kabir." Ketika engkau berikan minum kepada seseorang, maka ibda'u bil kabir. Maka mulailah dari yang siapa? Al-kabir, orang yang tua. Orang tua yang dahulukan. Ini merupakan adab yang baik, akhlak yang mulia, mendahulukan yang tua. Dan juga Rasul bersabda, "Man lam yarham saghirana wa yuzil kabirana falaysa minna." Barang siapa yang tidak menyayangi yang muda
dan tidak menghormati yang lebih tua usianya, falaisa minna, maka dia bukan golongan kami. Nah, kita harus sebagai orang muda atau anak muda menghormati yang lebih tua, menghargai yang lebih tua, yang tua menyayangi yang muda. Nah, maka dalam hadis ini terkandung syariat menghormati orang tua. Siapapun orang tua, ya, meskipun kita lebih banyak hafal Qur'annya, kita lebih banyak hafal hadisnya, ketika ada orang tua kita menghormatinya. Kita jangan mentang-mentang, oh saya ini udah banyak hafal hadis, hafal Qur'an. Ada orang tua tuh nggak sopan, nggak menghormati, nggak boleh. Kadang ada anak muda atau anak siapa gitu ya, dia merasa dari pondok pesantren belajar akidah, tauhid, dia belajar hadis, bahkan punya hafalan Quran. Terkadang apa? Dia kurang hormat terhadap siapa? Kedua orang tuanya. Dia masih membantah kedua orang tuanya ketika diperintahkan. Dia sama orang tua ya tidak mentaatinya. Nah, maka orang yang berilmu tinggi seperti ini enggak menghormati orang tua, lain manfaat syai', ilmunya itu kurang manfaat baginya. Begitu pula di antara kita ada orang tua, meskipun antum lebih pintar, orang tua misalnya ditanya nggak bisa, antum jangan remehkan. Terus apa? Kita hormati mereka, orang tua. Nah, maka hadis ini terkandung syariat menghormati orang yang lebih tua. Kita hormati. Syekh Albani berkata, setelah beliau menyebutkan hadis Ibnu Umar, dia berkata ya, Rasulullah SAW bersabda, amarani Jibril an uqaddimal akabir. Sesungguhnya aku diperintahkan untuk mendahulukan orang yang lebih tua umurnya. Dan hadis Rafi' bin Qadid dan Sahal bin Abi Hasma, yang mana keduanya berkata berkaitan dengan pembagian harta ya. Lalu mulailah Abdurrahman bin Sahal, padahal dia yang paling muda umurnya di antara mereka. Nah, di sini masalah pembagian harta. Yang mulai bicara siapa di sini? Nah, yaitu Sahal. Nah, padahal dia yang lebih muda, maka ditegur. Al-kabir kabir fisin. Maka adalah yang lebih tua yang lebih tua. Ini apa? Bagian masalah bagian harta. Ketika yang muda bicara mau dibagi dulu yang muda, maka Nabi katakan apa katanya? Kabir fisin. Dahulukan yang lebih tua. Dahulukan yang lebih tua. Begitu pula misalnya ada seorang ya, apa aja prakteknya ya, misalnya ditanya orang, ya ada dua pemuda nih, satu tua satu muda, ada akhwat nih, siapa yang dulukan untuk tawarkan kita nikah duluan, tua atau muda? Yang kita tawarkan duluan yang lebih tua. Yang tua dulu kan, tua usianya kan. Pak Prabowo langsung ketawa ya. Enggak, maksudnya apa, usia lebih tua daripada misalnya 21 ya. Tawarkan yang lebih tua duluan. Nah, ini di sini merupakan apa? Ibda'u bil kabir, mulai dari yang lebih tua. Nah, kemudian berikutnya juga Aisyah radhiyallahu anha, di mana dia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yastannu wa 'indahu rajulani fa uhiya ilaihi an a'ti siwak al-akbar. Rasulullah pernah menggunakan siwak. Rasulullah pernah menggunakan siwak, kayu siwak. Kayu siwak itu yang pernah saya ya di Yaman itu merasa benar-benar teman-teman biasa itu kalau hari Jumat atau apa itu cari akar siwak itu dapat banyak, dibagi-bagi. Itu ada min-minnya. Memang itu baru itu rasa minnya terasa sekali. Nah, biasa kalau siwak yang di kita itu sudah kering gitu. Kadang keras, gigi mau rontok kalau pakai itu. Nah, kembali ke hadis ini ya. Rasul pernah menggunakan siwak. Dan di samping beliau ada dua orang laki-laki. Lalu diwahyukan kepada beliau, berilah siwak kepada yang lebih tua terlebih dahulu. Ini apa? Pembagian masalah siwak, dahulukan ke siapa? Yang lebih tua.
Nah, kemudian Muhallab berkata, ketentuan ini selama orang-orang tersebut belum tertib dalam duduk. Kalau apa? Belum tertib duduk. Sedangkan apabila mereka telah duduk tertib, duduknya dah tertib, berjeret atau berjejer misalnya, dah tertib atau baris misalnya ya. Nah, maka ketika itu yang sunnah adalah mendahulukan yang paling kanan. Salah kembali. Apabila sudah tertib tempat duduknya, sudah berbaris misalnya, ya, atau sudah bagaimana ya, berjejer, maka ketika itu yang sunnah adalah mendahulukan yang paling kanan. Dahulukan yang paling sebelah kanan. Nah, Syalbani juga menyebutkan hadis Abdullah bin Abu Habibah radhiyallahu anhu bahwasanya beliau pernah ditanya, hal adrakta min Rasulullah. Ini hadis dari Abdullah bin Abu Habibah bahwasanya beliau pernah ditanya, apakah Anda sempat bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qala, dia jawab, ja'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi masjidina bi Quba wa ana gulamun. Rasulullah pernah datang kepada kami di Masjid Quba, sementara aku ketika itu masih gulam, masih anak-anak. Ini sahabat ini namanya Abdullah bin Abu Habibah, masih anak-anak, berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ya, hatta jalastu an yaminihi, hingga aku duduk di sebelah kanan beliau. Ini Abdullah bin Abu Habibah masih muda, ya, masih gulam, ya, masih anak-anak atau anak muda belia. Di sebelah siapa? Kanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa jalasa Abu Bakar an yasarihi. Kemudian di sebelah kiri Nabi ada siapa? Ada Abu Bakar radhiyallahu anhu. Abu Bakar tua atau muda? Tua. Summa da'a bi syarabin fashariba min. Lalu beliau minta didatangkan minuman. Nabi minta minuman. Ya, Nabi minta minuman. Lalu beliau pun minum. Kemudian Nabi minum sebagian darinya. Summa a'tani. Kemudian beliau memberikan kepadaku. Nabi minum sebagian lagi apa? Nabi berikan kepada siapa tadi? Sahih, anak muda yang duduk di sebelah kanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ana an yamini, kata sahabat ini, aku saat itu sedang berada di sebelah kanan beliau. Fa syaribtu minhu, maka aku pun minum. Summa qama yusalli, kemudian beliau berdiri salat. Fa ra'aitu yusalli fi na'li, lalu aku melihat beliau salat dengan menggunakan kedua sandal beliau. Nah, kemudian beliau berkata, di Syalbani berkata ya, dalam hadis ini, kata Syalbani, dalam hadis ini terkandung nas atau dalil bahwa orang yang memberikan minum hendaklah memulai dengan orang yang di sebelah kanannya, bukan dengan orang yang paling dewasa atau yang paling alim atau yang paling utama. Jadi di sini ya jelas, kalau sudah tertib duduknya, maka membagikan minuman makanan dari sebelah kanan, meskipun di situ ada orang tua, ada orang alim sebelah kiri kita, tapi kita lakukan yang paling karena itulah adabnya. Kadang kita terbalik ya di daerah kita itu selalu apa? Suruh mendahulukan yang paling tua atau yang paling alim. Maka ini yang benar dapat dirinci kan? Jika belum tertib duduknya, maka dahulukan yang paling tua. Tapi sudah tertib duduknya, maka dahulukan yang paling kanan. Paham rinciannya? Nah, diriwayatkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika minum dan di sebelah kanan beliau terdapat seorang Arab Badui. Nabi minum. Di samping kanan Nabi ada Arab Badui. Sedangkan di sebelah kiri beliau ada Abu Bakar, ada Umar. Ya. Kemudian dan Umar di depan beliau. Yang kemudian berkata, "Wahai Rasulullah, berilah Abu Bakar."
Umar khawatir ya Nabi akan memberikan minumnya kepada Badui. Tetapi Nabi menolak. Justru memberikannya kepada si Badui itu lebih dahulu. Dan Rasul bersabda, al-aimanu al-aimanu al-aimanu. Nabi ucapkan 3 kali, yang sebelah kanan, yang di sebelah kanan, yang di sebelah kanan. Nabi sampai ulang-ulang 3 kali. Padahal di samping kiri beliau ada yang di samping kiri Nabi ada sahabat yang mulia. Siapa namanya tadi? Abu Bakar radhiyallahu anhu. Nah, maka Nabi tetap berikan kepada yang sebelah kanan. Itulah adab. Itulah apa? Adab. Paham? Lanjut. Adab yang ke berapa? Yang ke tadi kan 12, sekarang berapa? 13. Salah cetak kali ini ya. Nah, kita bahas poin yang ke-13. Hendaklah tamu mendoakan kebaikan. Hendaklah tamu mendoakan kebaikan bagi tuan rumah yang telah menjamunya. Hendaklah tamu mendoakan tuan rumah yang telah menjamunya. Ya, doakan kebaikan. Nah, ya, hendaklah tamu mendoakan kebaikan bagi tuan rumah yang telah menjamunya seusai menyantap hidangan makanan. Disuguhkan air minum misalnya atau makanan misalnya. Setelah itu baru apa? Doakan kebaikan tuan rumah itu. Ini adab. Maka kalau dulu belum bisa mendoakan yang menjamin atau yang menjamu, ya, belum bisa karena nggak hafal doanya. Sekarang tahu ilmunya, lalu apa diamalkan. Itulah namanya belajar. Yang awalnya tidak tahu menjadi tahu, kemudian diamalkan. Nah, ini besok nih Sabtu depan dihafalkan doanya. Ini saya tanya, mungkin hampir semua saya tanya, murojaah semuanya aja gitu kan. Karena ilmu itu untuk diamalkan. Kita itu belajar untuk apa sih? Untuk diamalkan. Antum belajar 100 tahun misalnya nggak diamalkan, manfaat ada? Enggak. Antum hafal 10 hadis, 10 ayat, tapi antum amalkan, itu lebih baik daripada belajar ribuan tahun nggak ada amal. Nah, perhatikan doanya ya, nanti dihafalkan. Nah, hendaklah dia mengucapkan. Sini ada 3 pilihan doa. Afṭara 'indakum sha'imun wa akala ta'amakumul abrar wa shallat 'alaikumul malaikah. Orang-orang yang berpuasa telah berbuka di tempat kalian. Nah, kemudian makanan kalian telah dimakannya. Dan semoga para malaikat memanjatkan salawat untuk kalian. Apabila diberi makan oleh seseorang, hendaklah mengucapkan doa. Ini doanya dihafalkan. Allahumma at'im man at'amani. Ya Allah, berilah makan kepada orang yang telah memberiku makan. Ya Allah, berilah makan kepada orang yang telah memberi aku makan. Wa ashqi man ashqani. Wa ashqi man ashqani. Ya Allah, berilah minum kepada orang yang telah memberi aku minum. Masya Allah ya doanya ya, bagus doanya. Ini adab, di antara adab. Kemudian antum mengucapkan doa, Allahumma ighfir lahum warhamhum wa barik lahum fima razaqtahum. Allah ighfir lahum, ya Allah ampunilah mereka. Warhamhum, dan rahmatlah mereka. Wa barik lahum, dan berkailah mereka fima razaqtahum, ya, atas rezeki yang telah engkau berikan atau anugerahkan. Nah, ini dihafal ya doanya ini. Ada dua nih dihafal. Ya, dihafal. Nah, kemudian ini kan doa. Apa keutamaannya menjamu tamu itu? Apa keutamaannya menjamu? Sudahkah kita bahas?
keutamaan menjamu tamu. Labas, kita selipkan sedikit ya faidahnya. Keutamaan menjamu tamu. Nah, contohnya memberi makan ya, contohnya memberi makan. Contohnya beri makan ya. Apa keutamaannya? Dia akan dimasukkan ke surga. Dia akan dimasukkan ke surga. Sebagaimana disebutkan sebuah hadis sahih Rawahu Tirmidzi. Sahih Rawahu Tirmidzi. Nabi bersabda, "Ya ayyuhan nas, wahai manusia, afsus salam wa at'imut ta'am." Wahai manusia, tebarkanlah salam. Disuruh apa? Untuk menebarkan salam, yaitu ucapkan salam. Wa at'imut ta'am, dan berilah makan. Dan berilah makan. Ada tamu kita kasih makan, kita kasih minum. Wa sallu wan nasu bil laili ya niyam, dan kerjakan salat saat manusia sedang tidur. Tadkhulul jannata bisalam, ya, maka kalian akan masuk surga dengan kesejahteraan. Nah, ini keutamaan memberi makan kepada tamu, atau juga ini hadis maknanya umum, keutamaan memberi makan ke siapa aja. Nah, kalau yang tamu ini memberikan makan ke tuan rumah, boleh tidak? Boleh nggak? Tuan rumah, tamu memberikan makanan kepada tuan rumah, boleh atau tidak? Nggak boleh. Boleh, nggak masalah. Nggak ada masalah. Nah, ini juga ada keutamaan yang memberikan makan. Ya, secara umum dia akan dimasukkan ke surga. Dan juga Rasulullah SAW pernah ditanya tentang amal Islam yang terbaik. Nabi menjawab, "Tut'imut ta'am wa taqra'us salam ala man 'arafta wa lam ya'rif." Kamu beri makan kepada, kamu benar beri makan. Nabi tanya amal apa yang paling baik, terbaik. Nabi jawab, "Tut'imut ta'am," yaitu engkau berikan makan. Nah, dan juga disebutkan di hadis yang lain, Syekh berkata sahih, mujibul jannah, hal-hal yang memasukkan ke surga, it'amut ta'am, yaitu memberi makan. Maka memberi makan orang-orang yang membutuhkan, kemudian bersedekah kepada orang-orang yang membutuhkan, seperti makanan misalnya, dia butuh makan memang. Ya, apalagi orang yang berbuka puasa, dia butuh, atau orang miskin yang dia nggak ada makanan hari itu, kita beri dia makanan, maka itu lebih baik, lebih besar keutamaannya. Nah, kemudian para ulama salaf dahulu itu senang sekali bersedekah apa? It'am. Senang sekali bersedekah it'am, itu memberi makan. Ya. Nah, bahkan juga bagian ulama salaf berkata, mengundang makan 10 orang dari sahabat-sahabatku dengan makanan yang mereka kembali lebih aku sukai daripada membebaskan 10 orang budak dari keturunan Ismail. Nah, masalah memberikan makan, maksud sedekah itu banyak keutamaannya. Bahkan orang-orang yang meninggal dunia, yang sudah mati, pengen apa? Balik ke dunia lagi, mau ngapain? Mau sedekah, dan beri makan itu bagian daripada sedekah. Dan ternyata sedekah bisa membebaskan dari fitnah kubur dan api neraka, dan sisa api neraka. Nah, itu keutamaan orang yang memberi makan. Ketika orang yang dikasih makan, nah, baru ada adab lain, yaitu mendoakan. Doakan, antum hafal doanya satu aja. Allahummaghfir lahum warhamhum wa barik lahum fima razaqtahum. Allahummaghfir lahum warhamhum wa barik lahum fima razaqtahum. Itu doanya. Ini doa diucapkan bagaimana? Apakah diucapkan ketika ada di depan kita orangnya, atau di belakang kita? Artinya sudah, tidak usah tahu aja orangnya, kita doakan aja nanti gitu misalnya, dalam hati. Nah, ya, bagaimana? Nah, ya,
Ini ada riwayat di sini ya, ada hadisnya panjang, saya bacakan hadisnya. Nah, doa ini berdasarkan riwayat Muslim ya. Dari Abdullah bin Bas, dari Abdullah bin Busr, dia bercerita, nazala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala abi faqala faqarabna ilaihi ta'aman. Rasulullah SAW pernah singgah di rumah bapakku, maka kami suguhkan kepada beliau makanan dan adonan kurma gandum. Beliau pun makannya. Nabi dihidangkan makan, Nabi makan. Kemudian beliau pun makannya. Kemudian disuguhkan kurma kering. Beliau pun makannya dan membuang kurma kering. Nah, dibuang apanya? Bijinya tentunya. Ya, bukan kurmanya, bijinya. Tahu pernah nggak makan kurma kering? Kurma kering itu manis juga. Sini nggak ada. Saya di Yaman biasa makan kurma kering. Nah, bukan kurma kering busuk, bukan. Memang kurmanya kering, dikeringkan. Nah, kemudian disuguhkan minuman kepada Rasulullah, dan beliau pun minumnya. Setelah itu beliau letakkan ke samping kanannya. Nah, maka setelah hendak mau pergi, maka ayahku mohon kepada beliau sambil memegang kekang tunggangan beliau. Nah, kemudian apa? Nah, faqala abi wa akhadhu bilijamin dabatihi. Maka bapakku berkata sambil memegangi apa? Tali dabahnya, kendaraannya. Ud'ullah lana, bisallahi, doalah untuk Allah kepada kami. Maka Nabi berdoa, faqal Allahumma barik lahum, ya, dan seterusnya. Ya, Allahumma barik lahum fi ma razaqtahum waghfir lahum warhamhum. Atau lafaz ini juga bisa dipakai ya, Allahumma ighfir lahum warhamhum wa barik lahum fi ma razaqtahum. Ya Allah, ampunilah mereka, rahmatilah mereka dan berkahilah mereka rezeki yang telah Engkau anugerahkan kepada mereka. Intinya doakan orang yang memberi makan, doakan orang jamin kita. Kalau minta jamin boleh enggak? Jamin aku lah. Boleh enggak minta jamin? Tidak boleh. Sahih itu apa hukum? Minta. Hukumnya nanti enggak boleh. Kalau dia mampu enggak boleh. Kelak dibangkitkan dalam keadaan apa? Tidak berdaging ya. Nah, kemudian kalau dia misalnya betul-betul minta membutuhkan betul-betul, memang nggak punya dia, nggak punya, maka hukumnya boleh. Tapi hanya apa? Untuk hari itu aja, untuk makan hari itu aja, bukan untuk memperkaya diri. Nah, cukup insyaallah. Waktu habis. Doa penutup kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.